Oh, WhatsApp Flavors. Ya lagi dong mau denger WhatsApp Flavors. Oke, sebelum kita mau mulai ibadah kita hari ini, kita sama-sama mau bangkit berdiri dulu yuk. Sama-sama kita mau berdoa, kita mau sama-sama datang sama Tuhan. Kita mau bersyukur, mengucap syukur buat 1 minggu Tuhan sudah berkati kita semua ya sampai hari ini bisa sampai ibadah sama-sama ya. Kita sama-sama berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini Kau sudah kumpulkan kami di sini dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Sebentar kami mau memuji Tuhan, kami mau meninggikan nama Tuhan, kami mau berikan sukacita sorak-sorai yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Berkati Tuhan ibadah kami dari awal hingga akhirnya Tuhan, biar Kau yang hadir, Kau yang beracara, Kau yang pimpin teman-teman kami yang belum hadir, sampaikan tibakan di sini dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Kami mau serahkan ibadah malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap flamers yang percaya dan siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Boleh lihat ke kanan kirinya, boleh kasih tos, fist bump boleh. Kasih yang terbaik buat teman-teman juga. Boleh sahabat teman-temannya, hari ini sama-sama mau memuji Tuhan, kita mau sama-sama menyanyikan namanya. Let's sing. Kita sama-sama tepuk tangan yuk. Asik. Haleluya, ku
and shout to Jesus. Amen. Woo! Now clap your hands, Clemens. You are here as we lift you up. You are riding on our praise. The throne over everything. You are seated in our praise. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody singing out. Turn it up, it's out of praise. Make it louder than any other. Lift him up, it's out his name. Over all. As we pray, I can feel the change as your presence now in faith. With the sound of the broken chains, prison doors are giving way. Say, this is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. Hearts open now, everybody singing out. I am free. Turn it up, it's not of praise. Make it louder
kasih Bapa buat pujian penyembahan Tuhan, yang buat waktu yang telah Engkau berikan Tuhan buat kami Tuhan, datang menyembah kehadirat-Yang Engkau Tuhan, menaikkan pujian Tuhan, meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa buat waktu yang indah ini Tuhan, buat pujian dan penyembahan yang luar biasa yang Engkau berikan kami Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan isi hatinya Engkau aja Bapa, Engkau yang tutup bungkus Tuhan hamba-Mu ini Tuhan, dengan kuasa darahnya Engkau aja Bapa, supaya apa yang dapat hamba-Mu sampaikan ini Tuhan dapat menjadi keluar dari isi hatinya Engkau aja Bapa. Sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan yang Engkau Tuhan, buat ibadah kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan kelanjutan ibadah kami Tuhan sepenuhnya hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Dan semua yang percaya kita katakan amin. What's up Flamers? Sekali lagi kurang. What's up Flamers? Awesome. Luar biasa. Siapa yang hari ini siap buat mendengarkan isi hatinya Tuhan? Boleh lambaikan tangannya, boleh teriak, boleh tepuk tangan. Wih, banyak banget, luar biasa. Nah, minggu lalu kita udah belajar dari Cireta yang namanya, ada yang ingat? Ada yang ingat minggu lalu kita belajar apa dari Cireta? Waduh, gak ada yang ingat. Yang buat teman-teman yang gak ingat, gue ingetin lagi. Minggu lalu kita belajar tentang yang namanya pengharapan. Pengharapan, hope, kita belajar tentang itu. Nah sekarang kita belajar yang namanya dream big atau mimpi yang besar. Dasar ayatnya kita ambil dari Yeremia 29 ayat 11. Boleh ditampilkan? Yeremia 29 ayat 11. Nah, buat menghormati firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita baca sama-sama ya. Boleh, ayo bangkit berdiri. Kita baca sama-sama dalam hitungan 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan padaku mengenai kamu. Firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya boleh duduk, terima kasih semuanya. Nah apa kaitannya nih harapan sama impian, dream, impian? Ada yang tahu bedanya? Ada yang tahu samanya? Merasa sama? Yang merasa sama boleh angkat tangannya. Oh enggak. Ada yang merasa beda? Boleh angkat tangannya, impian dan harapan. Wah, yang ragu-ragu boleh angkat tangan? Wah, ragu-ragu, banyaknya ragu-ragu. Nih, gue kasih tahu kunci perbedaan harapan sama impian. Harapan itu apa yang Tuhan pengen. Harapan itu apa yang Tuhan pengen di dalam kita. Sedangkan impian itu apa yang kita pengen. Apa yang kita pengen. Contoh, gue dulu sebelum masuk kuliah, gue pengen masuk ITB Mat Murni jadi guru matematika. Kenyataannya enggak. Kenyataannya enggak. Gue enggak jadi guru matematika, gue enggak masuk ITB Mat Murni, enggak. Nah itu berarti harapan Tuhan yang jadi dalam kita. Rencana Tuhan yang jadi dalam kita. Bukan impian gue yang pengen jadi guru matematika, yang masuk ITB dan lain-lain. Impian gue enggak nyampe. Nah, seringkali kita tuh sulit untuk bermimpi karena Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Rencana apapun yang kita rancangin juga toh nanti jadinya rencana Tuhan kan yang jadi gitu. Nah, kita mau belajar sama-sama tentang ini. Gue mau tantang teman-teman semua di sini buat punya mimpi. Kayak gue punya mimpi jadi guru matematika, simple padahal, tapi nggak kecapai juga. Toh gue hidup sekarang ini dengan tenang, adem, peace gitu, merasakan kasihnya Tuhan gitu. Jadi impian kita bukan sesuatu yang benar-benar harus kita kejar terus-terusan.
Karena kita semua punya tujuan hidup yang dari Tuhan. Nah, kenapa kita perlu bermimpi? Ada yang tahu pesawat terbang, ada yang tahu pesawat. Pesawat itu tercipta karena ada orang yang bermimpi pengen terbang, pengen bisa jalan-jalan di atas langit. Lalu telepon itu pengen ada orang, ada yang pengen buat bisa berkomunikasi melalui jarak jauh. Terus mobil pengen berjalan jauh tapi tanpa capek. Lalu handphone pengen punya telepon yang bisa dibawa-bawa. Terus internet pengen menyambungkan seluruh umat manusia tanpa kabel, tanpa hal-hal yang rumit gitu. Lalu Tokopedia, ada orang yang pengen belanja nggak harus ke mall, nggak harus ke pasar. Semua itu bermula dari mimpi. Dan itu sesuai kehendak Tuhan, makanya itu bisa terjadi. Nah, apa yang dimulai dari mimpi kalian? Siapa tahu di sini ada yang mau jadi dokter. Akhirnya bisa jadi dokter kalau Tuhan yang kehendakin. Bisa kuliah kedokteran itu karena Tuhan yang kehendakin. Kita belajar soal mimpi ini dari Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Ini ceritanya Abraham. Boleh ditampilin? Ini ceritanya Abraham. Abraham ini awalnya tahu ya ceritanya Abraham yang gak punya anak. Terus Tuhan janji, kita baca sama-sama. Kita baca ya, gue yang bacain. Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram. Dalam suatu penglihatan, janganlah takut, Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Ayat 2, Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Ayat 4, tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, cobalah lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 6, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Dan kita tahu, akhirnya ya kitalah keturunannya, istilahnya mah keturunan dia jadi banyak banget gitu. Keturunan dia di bumi ini jadi banyak banget, jadi benar-benar kayak bintang lah istilahnya, susah dihitungnya satu-satu. Nah, padahal waktu Abraham itu dapat penglihatan dari Tuhan, dia benar-benar hopeless lah istilahnya. Harapannya hilang, kayak istilahnya gue udah tua banget, bentar lagi gue istilahnya mah koit, udah bentar lagi koit, ya warisan gue cuma bisa dikasih ke istilahnya mah asistennya dia gitu, bukan anak kandung dia sendiri. Benar-benar kayak udahlah kayaknya udah gak mungkin gitu. Tapi Tuhan ajak Abram buat bermimpi. Ajak Abram punya harapan. Ajak Abram biar istilahnya mah lu tuh sebenarnya masih punya harapan, punya impian yang bisa lu capai gitu. Tuhan ajak itu. Makanya seringkali kita juga sama gitu. Kita tahu rencana Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Percaya? Yang percaya boleh tepuk tangan. Percaya kan? Hidup kita tuh rencananya dari Tuhan itu luar biasa. Seringkali kita hidup kayak orang yang tanda kutip gak punya harapan, gak punya mimpi yang besar. Orang yang hidup tanpa mimpi gak punya semangat hidup. Orang yang hidup tanpa mimpi gak punya semangat hidup. Nah, dari situ kita mau belajar dari Abram. Kita
berani bermimpi karena Tuhan menjanjikan, Tuhan yang ngasih harapannya. Kita bebas bermimpi apapun. Mau ada yang mau jadi apa? Menteri pendidikan, ada yang mau? Ada yang mau jadi menteri pertahanan atau menteri dark jokes Indonesia? Waduh, enggak. Yang di belakang ada yang angkat tangan. Nah, selama kita dalam keadaan yang tanda kutip hopeless, gak punya mimpi, Tuhan susah istilahnya buat menjangkau kita gitu. Jadi gue mau ajak kita teman-teman semua buat punya mimpi yang istilahnya apapun itu, mimpilah yang sebesar mungkin. Istilahnya gue saat ini jadi programmer. Mungkin gak ke depannya gue jadi guru matematika? Masih mungkin kalau Tuhan berkehendak. Gitu. Jadi, nah kita belajar lagi dari Abram, apa yang Tuhan lakuin kepada dia. Allah tuh udah ngajak Abram buat bermimpi. Udah nih, kita udah clear ya sampai situ. Udah ajak Abram buat bermimpi. Terus step berikutnya apa? Dia keluar dari kemahnya. Itu artinya kita keluar dari comfort zone-nya kita. Kemah itu ibarat istilahnya rumah kita adalah rumah tempat ternyaman kita, setuju? Oh, mungkin ada yang enggak setuju. Tapi kita clearin aja kamar kita yang menjadi tempat ternyaman di dalam hidup ini. Mungkin kita harus keluar. Kenapa? Karena tanpa keluar itu kita nggak mungkin ketemu janjinya Tuhan. Karena kita istilahnya khotbah sebelumnya gue bilang tentang kemalasan. Orang malas susah di jamaah Tuhan. Jadi kita harus keluar dari comfort zone kita. Kita harus berani keluar dari comfort zone kita. Istilahnya, ini gue sekarang udah nyaman nih jadi programmer. Kalau mau jadi guru matematika, gue harus ngapain? Gue harus ambil kuliah lagi matematika. Setuju? Karena sekarang udah nyaman. Kalau mau meraih impian gue harus keluar dari zona nyaman gue. Gitu. Untuk meraih mimpi teman-teman juga harus keluar dari zona nyaman. Gitu. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang pernah dengar sharing gue waktu mungkin 2 tahun lalu. Yang 2 tahun lalu ada di sini siapa? Boleh angkat tangan? 2 tahun lalu ada di sini. Oh, luar biasa. Nah, gue istilahnya masuk, gue cerita latar belakang gue ya. Gue kuliah di Maranatha, jurusan sistem informasi. Gue awalnya nggak terlalu terima lah istilahnya mah, karena ya mimpi gue jadi guru matematika, masa gue masuknya sistem informasi IT gitu, ya gue nggak terima. Terus seiring berjalannya waktu gue menerima, oh ternyata jalan yang Tuhan kasih nggak terlalu seserem itu, nggak terlalu sesempit itu. Terus timbullah di semester 5, gue nggak ada duit buat bayar uang kuliah, gue nggak ada duit, gue nangis di kamar. Tuhan kenapa sih kalau Tuhan udah nggak kasih mimpi gue yang masuk ITB jadi mat murni, jadi guru matematika, kenapa sih Tuhan kasih cobaan yang kayak kuliah di Maranatha kan mahal, terus duitnya ya jor-joran lah istilahnya kalau ke Maranatha. Udah beasiswa juga tetap aja uangnya gede gitu. Gue gak ada duit buat bayar kuliah. Gue nangis di detik itu juga. Gue kayak orang yang gak ada harapan. Gue nangis, gak lama saudara gue nelpon. Kalau di sini boleh bilang, Tante Cucu nelpon kalau ada yang kenal. Tante Cucu nelpon, Nil kamu butuh berapa? Nanti gue manggilnya mama, nanti mama transfer. Gue di situ nggak ngomong ke siapa-siapa. Gue cuma mau jalanin mimpi gue yang istilahnya yang udah beralih dari yang istilahnya jadi guru matematika jadi developer aja, jadi sistem informasi seutuhnya gitu istilahnya, pekerjaan nantinya gitu. Tapi
Tuhan benar-benar ngasih di waktu yang tepat. Gue lagi kehilangan harapan, dia kasih tanpa gue ngasih tahu ke siapapun. Teman-teman di sini juga baru tahu sekarang kayaknya, gitu. Jadi jangan pernah hilang harapan seperti khotbah minggu lalu. Kejar impian lo, karena Tuhan bisa ngasih hal yang mustahil, yang istilahnya gue aja nggak nyangka gitu. Gue bisa dapat duit istilahnya mah dari ya istilahnya saudara yang gue jarang ngobrol, jarang apa gitu. Lanjut. Jadi teman-teman di sini jangan pernah berhenti bermimpi dan jangan hilang harapan. Impian itu memberi kita semangat yang nggak pernah habis. Istilahnya waktu gua lanjut ke cerita gue kuliah tadi, gue ketika dapat istilahnya harapan itu, gue kejar lagi skripsi gue biar cepat. Tapi di semester 7 gue mau ambil STATA, kalau di sini disebutnya sidang tugas akhir dan tugas akhir. Itu seminar tugas akhir dan tugas akhir. Itu tuh sebenarnya bisa disatuin, cuma karena gue ada satu mata kuliah yang belum, jadi nggak bisa diambil istilahnya. Jadi di semester 7 ini gue harus jalanin seperti biasa tanpa STATA dan kan kalau bisa mah ya sebenarnya di semester 7 gue pengen benar-benar beres, clear semuanya, semester 7 lulus. Tapi Tuhan bilangnya beda. Gue harus selesain di semester ke-8. Gue semester ke-8 benar-benar gabut. Jujur gue gabut. Mata kuliah cuma 1 sama STATA. Mata kuliah cuma 1. Jadi gue cuma ke kampus. Online. Saya generasi online juga, yang lulus generasi online. Wisuda juga online. Gue cuma nyalain laptop cuma 1 hari. Dalam seminggu. Gue bertanya-tanya, Tuhan apa rencana Tuhan buat gue? Ngapain kalau cuma seminggu nyalain laptop cuma sehari? Ternyata dari rencana dari apa itu yang Tuhan kasih, gue dapat kerjaan langsung sebelum gue di wisuda. Wow banget, berkat Tuhan benar-benar nyata kalau lu dekat sama dia. Benar-benar kayak wow banget, gue aja gak nyangka gue pernah kepikiran buat dapat kerja sebelum gue wisuda. Sebelum gue di wisuda, gue dapat kerjaan dari dosen gue yang ngebimbing STATA ini. Mungkin kalau gue selesai di semester 7, Tuhan gak akan ngasih yang kayak gitu. Percayalah sama Tuhan, harapan lu gak akan pernah hilang kalau lu bergantung sama dia. Nah, kita belajar lagi dari Alkitab, dari Yosua 14 ayat 6 sampai 15. Nah, ini ceritanya tentang Kaleb yang mendapatkan Hebron. Ada yang tahu Yosua dan Kaleb? Kalebnya kenal kan ya? Ceritanya di Fikit sudah belajar berulang-ulang. Nah, di sini kita kalau teman-teman baca, ini ayatnya panjang 6 sampai 15. Nanti teman-teman baca di rumah ya karena waktu kita terbatas. Nah, di sini kita belajar tentang Kaleb tuh, singkat cerita nih. Kaleb tuh adalah pengintai. Yosua dan Kaleb adalah pengintai yang dikirim buat ke tanah perjanjian. Terus Tuhan ngasih tanah perjanjian ke bangsa Israel ketika sudah mengelilingi padang pasir 40 tahun. Teman-temannya udah mati. Teman-teman segenerasi loh ya. Segenerasi, seangkatannya udah mati. Istilahnya mah, kan para pengintai istilahnya umurnya gak beda jauh lah ya. Seangkatan yang udah pada mati. Nah, dia harus menunggu 40 tahun loh. 40 tahun. Buat istilahnya dapat mimpinya dia. Tapi itu juga bukan yang benar-benar istilahnya. Yang Tuhan kasih adalah mimpi dia yang kalau kalian baca nanti ada suatu bukit namanya dikasih nama Bukit Hebron. Nah itu tuh
dia bilang ke Yosua, berikan aku gunung itu. Terus gak lama setelah itu dia berhasil mendapatkan gunung itu. Istilahnya dia punya mimpi yang besar, tujuan dia tahu, istilahnya kehendak Tuhan juga sesuai, align sama kehendak Tuhan. Jadilah apa yang kalian mau, istilahnya. Apa yang Kaleb mau dia dapetin. Karena impian dia besar, tujuannya tahu, keluar dari zona nyaman, nggak mungkin dapetin gunung cuma dia, hey gunung itu buat gua ya, kan nggak mungkin kayak gitu. Karena dia pasti perang gitu-gitu. Kan baca lebih lengkapnya di Yosua 15 ayat 4 sampai ayat 6 sampai Yosua 14 ayat 6 sampai 15. Kalian baca di situ, itu kejadian tentang mimpi yang luar biasa. Lu punya tujuan, lu punya keinginan, dan Tuhan jawab luar biasa banget. Nah, gue mau nanya, apa situasi berat yang kalian hadapi sekarang? Mungkin teman-teman ada yang istilahnya gagal masuk kuliah, ada yang gagal masuk istilahnya mungkin ITB sama kayak gue gak tahu kondisi kalian kayak gimana. Cuma rancangan Tuhan itu nyata atas kita, adalah rencana yang terbaik. Kita harus aminin itu, makanya kita harus tetap punya pengharapan di dalam Yesus. Dan Tuhan, gue yakin Tuhan kalau kita jatuh gak pernah hahaha jatuh, enggak. Gue yakin Tuhan pasti angkat kita dan gandeng kita di jalannya Dia. Sekian firman Tuhan hari ini, semoga memberkati kita semua. Mari kita tutup dalam doa. Bapak, makasih Tuhan buat kesempatan yang indah Tuhan, kami mendengarkan isi hatinya Engkau Tuhan. Kami udah diajak Tuhan buat bermimpi bersama Engkau Tuhan. Tuhan, Engkau sumber harapan kami, sumber pengharapan kami Tuhan. Engkau yang tutup bungkus semua keinginan kami Tuhan. Kami ingin melepaskan semua keinginan kami Tuhan hanya kepada Engkau Tuhan. Semoga Engkau yang menyatakan Tuhan janji-janjinya Engkau Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan rencana Engkau yang terbaik Tuhan. Engkau yang tahu isi hati kami Tuhan, kami mau kuliah kemana Tuhan, kami mau jadi apa Tuhan, Engkau yang tahu seluruhnya Tuhan, kami serahkan hidup kami seluruhnya hanya ke dalam tangan yang Engkau aja Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan syukur, haleluya, amin. Saya serahkan kepada Ruben. Cek. Oke, bubur sumsum dikunyah-kunyah, selamat pagi semuanya. What's up Flamers? Kurang keras sih, what's up Flamers? Alright, sekarang aku mau bagiin pengumuman. Jadi kita punya beberapa pengumuman kali ini, tapi sebelumnya saya thank you dulu buat Ko Daniel yang udah nyampein firman yang keren banget tadi. Gue juga jujur setuju banget sih sama tadi kalau misal Tuhan tuh gak akan ninggalin kita gitu kalau misal kita jatuh gitu. Jadi tetap punya pengharapan gitu meski kalian ada di titik paling rendah gitu. Oke, langsung masuk ke pengumumannya. Pengumuman yang pertama, jadi ada pembukaan pendaftaran katekisasi tanggal 21 hari Sabtu nanti. Jadi buat kalian yang belum dibaptis terus mau nih ikut pembelajaran buat mempersiapkan diri kalian untuk dibaptis nantinya, boleh banget. Nanti baptisnya itu mungkin jatuhnya di sekitar bulan April gitu. Jadi buat kalian yang belum dibaptis terus udah gitu mau komitmen gitu, kalian mau belajar terus udah gitu mau ngikutin baptisan yang akan datang ini, boleh daftar ke pengurus gitu yang ada di Flame atau ke Citeli, nanti kontaknya aku share di grup. Selanjutnya hari ini ada doa pengerja. Jadi buat pelayan, buat pengurus, aktivis dan lain-lainnya boleh ikut di jam 11.30 di basement. Pengumuman selanjutnya, kita Flame gak bosan-bosannya sih ngajak kalian buat ikut pelayanan karena di sini banyak banget pelayanannya. Kalian suka foto bisa masuk AVD, suka misal mau belajar multimedia, belajar sound system dan lain-lain. Mau nyanyi, mau main musik, mau jadi usher, boleh banget. Jadi yuk pelayanan gitu, gak bosan gak sih jadi jemaat gitu, kapan-kapan cobain jadi pelayanan karena seru banget gitu. Dan selanjutnya terakhir ada komsel, jadi buat kalian yang belum punya komsel gitu, aku ajak gitu buat ikut komsel karena di komsel kalian bisa
tumbuh bareng, kalian punya teman. Komsel tuh bukan circle-circlean gitu ya, beda ya. Komsel tuh keluarga gitu. Jadi misal kayak firman kali ini kita punya situasi berat gitu, kita di titik terberat. Mungkin kalian gak tahu mau kemana gitu, kalian perlu orang yang bisa dengerin gitu. Kalian bisa datang ke Komsel gitu, Komsel bisa nge-recharge kalian gitu buat kalian cerita, bisa jadi tempat kalian pulang gitu. Jadi kalian kalau misal mau daftar Komsel juga bisa daftar ke pengurus yang ada di sini. Mungkin itu aja pengumuman dari aku balikin lagi. Thank you. Cek. Gue mau nambahin satu lagi pengumuman. Buat teman-teman ada di sini yang suka fotografi dan videografi, ada yang suka boleh lambaikan tangannya. Gereja Rehoboth ngadain acara yang namanya Zero to Hero, fotografi dan videografi. Kalian juga boleh daftar di situ. Buat di sana kita akan belajar dari expert-expertnya tentang fotografi dan videografi. Buat kalian yang mau upgrade kemampuan skill ngerekam TikTok kalian atau yang lain, atau mungkin channel YouTube kalian yang punya, boleh gabung. Nanti bisa daftar di Instagram ZTH Work. Kalian bisa cari di bio-nya, tinggal daftar aja. Biayanya nanti boleh kontak ke gua aja kalau ada yang bingung soal biaya. Udah, kita bakal tutup ibadah kita dalam doa. Mari kita bangkit berdiri. Ya Bapa, makasih Tuhan buat ibadah yang indah Tuhan, pujian penyembahan yang indah yang telah Engkau berikan kesempatan buat kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, ibadah hari ini Tuhan menjadi berkat Tuhan buat kami semua Tuhan. Kami yakin dan percaya juga Tuhan, firman yang ditabur Tuhan bisa menjadi benih yang tumbuh, yang berkembang Tuhan. Di dalam setiap kehidupan kami masing-masing Tuhan, biar kami tetap bisa bermimpi Tuhan, bisa berharap hanya kepada Engkau Tuhan. Biar harapan dan mimpi kami juga Tuhan bisa align sama kehendaknya Engkau Tuhan. Biar rencana-Mu nyata Tuhan atas hidup kami Tuhan. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, kami pulang Tuhan berbeda dengan kami datang Tuhan. Kami mendapatkan kasih sukacita yang dari Engkau aja Tuhan, damai sejahtera yang dari Roh Kudus Tuhan, memimpin perjalanan pulang kami Tuhan, seminggu ke depan hingga kami ketemu lagi satu dengan yang lain Tuhan. Kami yakin dan percaya berkat-Mu menyelimuti kami Tuhan di sepanjang hari kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berucap syukur. Haleluya. Bless the Lord, oh my soul. His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship the holy Silahkan duduk mengucap syukur buat ibadah pagi hari ini. Happy Sunday, God bless you.